Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustadz Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa yang Adam di akan Tangerang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat. Kita dapat berjumpa kembali di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV. Di layanan live interaktif kesayangan kita, Jalan Lurus bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizallahu Ta'ala, yang beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah bini'matihi tatimus salihat, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar dan tentu akan berusaha untuk mendapatkan berbagai jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi maupun pertanyaan yang akan masuk melalui layanan telepon kami. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah membersamai kita guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizallahu Ta'ala melalui via daring tentunya. Assalamualaikum Ustaz Zana. Masya Allah. Gimana kabar antum Ustaz? Alhamdulillah bikhair, alhamdulillah. Kaifalukum? Alhamdulillah Ustaz. Tentu kita mau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum walaupun sudah berlalu sangat jauh Ustaz ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salih ala amal Ustazana. Masya Allah. Terima kasih Ustaz telah bersedia untuk membersamai kita pada 1 jam ke depan, dan semoga Allah memberkahi majelis kita dan tentu memberkahi seluruh para pemirsa Fatwa TV dimanapun mereka berada. Allahumma amin. Dan tentunya sebelum kita membacakan dan membuka kesempatan untuk para pendengar, untuk para pemirsa Fatwa TV dimanapun berada, kami mengajak seluruh para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah untuk dapat berpartisipasi dan dapat berkonsultasi secara langsung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami di 0331544687. Kami ulangi 0331544687. Dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui layanan WhatsApp call kami di nomor 0821 706087. Kami ulangi 0821 706087. Dan Anda juga dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami tentunya di dewanfatwa.com. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan untaian nasihat pembuka dari guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Rai MA Hafizallahu Ta'ala. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menambah bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan berbagai ibadah dan juga amal saleh. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Syawal, dan insya Allah kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Dzulqa'dah. Terkait dengan bulan ini, maka bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang ke-11 dalam kalender Hijriyah. Dzulqa'dah di dalamnya ada 2 kata. Yang pertama adalah dzul, yang artinya adalah memiliki. Al-Qa'dah artinya adalah duduk, diam, tidak berperang. Dinamakan demikian karena di bulan Dzulqa'dah dahulu mereka tidak melakukan peperangan di dalamnya, dan maksudnya di sini adalah orang-orang Arab. Bulan Dzulqa'dah termasuk di antara bulan-bulan haram,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, di mana atau hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Berarti di antara keutamaan bulan yang sebentar lagi akan kita masuki adalah dia merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram. Dan kita tahu bahwasanya bulan haram ini berbeda tentunya kedudukannya dengan bulan-bulan biasa. Karena bulan-bulan haram pahala beramal soleh di dalamnya lebih besar. Dan sebaliknya dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Sehingga tentunya seorang muslim dan juga muslimah memasuki bulan seperti ini dalam keadaan berharap dan juga dalam keadaan takut. Berharap karena ketika dia beramal soleh yang wajib maupun yang sunnah di bulan-bulan haram, dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan pahala yang lebih melimpah, maka dia bergembira dan berharap. Dan di waktu yang sama dia juga khawatir dan takut apabila melakukan dosa di bulan-bulan haram tersebut. Kemudian juga bulan Dzulqa'dah ini termasuk di antara bulan-bulan haji yang disebutkan di dalam Al-Quran. Maksudnya di sana ada bulan-bulan haji. Ashhurum ma'lumat. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Maka bulan Syawal ini adalah bulan yang pertama di antara bulan-bulan haji. Kemudian masuk Dzulqa'dah, ini bulan yang kedua. Kemudian setelahnya adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga para jamaah haji semenjak bulan Syawal ini mereka sudah mulai, ya kalau mereka memang niat berhaji ya berarti sudah mulai di bulan Syawal ini. Seandainya ada di antara mereka yang datang dari negaranya kemudian ke Mekah niat, maka ini sudah termasuk di antara awal dari haji itu sendiri. Kemudian juga dahulu orang-orang Arab sebagaimana tadi kita sebutkan, mereka punya tradisi ketika datang bulan Dzulqa'dah maka mereka menghentikan peperangan. Dan di antara hikmahnya adalah karena di bulan tersebut manusia mulai melakukan perjalanan, melakukan ibadah haji. Dan orang-orang Quraisy pun yang mereka sibuk untuk menyambut para jamaah haji, sehingga mulai bulan Dzulqa'dah dilanjutkan dengan bulan Dzulhijjah, dilanjutkan dengan bulan Muharram yang mereka dahulu menghentikan peperangan. Tidak ada di sana sesuatu yang khusus atau ibadah yang khusus yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Secara umum kita memperbaiki dan juga memperbanyak ibadah di bulan Dzulqa'dah karena memang bulan tersebut adalah termasuk di antara bulan-bulan haram. Barakallahu fikum, itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.
Wallahu taala a'lam. Nah, Insyaallah. Jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustazana. Untuk nasihat pembukanya, semoga kita selalu menjadi muslim yang memperhatikan waktu-waktu kita, terlebih di waktu yang Allah spesialkan di dalamnya Ustazana. Masya Allah, Allah mabarik Ustazana. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita akan membacakan, Ustaz izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi tentunya. Dan kami juga tidak lupa untuk mengundang dan mengajak para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah untuk dapat berpartisipasi. Anda dapat juga berkonsultasi secara langsung dengan guru kita Al-Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafizallahu Ta'ala di nomor layanan kami tentunya di 0331 544 6087 0331 544 6087, dan Anda juga dapat menghubungi kami melalui WhatsApp call tentunya di 0821 7060 87. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan kita penelpon pertama pada kesempatan kali ini, Ustaz. Ada saudara Muhammad dari Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ak Muhammad. Nampaknya suara belum terdengar ya. Allahumma barik. Semoga bisa tersambung kembali setelahnya. Baik Ustaz, kita izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi. Pertanyaan pertama datang dari saudara kita Alam di Sumatera Barat. Pertanyaannya terkait dengan nyanyian atau bahkan lagu-lagu yang berunsurkan dengan kesyirikan, Ustazana. Hal ini kan sangat tersebar di kalangan para musisi, para penyanyi yang menulis lagu-lagu mereka, lirik lagu mereka dengan kata-kata yang tidak sepatasnya. Namun saudara Alam ini bertanya bagaimana saya tidak cukup ilmu untuk membedah mana perkataan yang berupa kesyirikan, mana yang bukan kesyirikan, dan beliau berusaha untuk bertaubat, beliau dan juga para teman-teman beliau di masa lalu dengan apa yang pernah beliau katakan. Jadi bagaimana kita menimbang lirik yang pernah kita senandungkan itu berunsur syirik atau tidak, Ustaz? Barakallahu fiik. barakallahu fikum. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada Shiratul Mustaqim, yang mengeluarkan kita dari berbagai kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat. Terkait dengan kesyirikan-kesyirikan yang terkandung di dalam beberapa lirik lagu, maka pertama, dia adalah sebuah kemaksiatan. Sebagaimana kita tahu bahwa musik dan juga nyanyian ini adalah termasuk hal yang diharamkan di dalam agama kita, sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Dan di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia. Dan telah ditafsirkan oleh beberapa sahabat Nabi SAW. Bahkan ada di antara mereka yang bersumpah bahwa yang dimaksud adalah nyanyian. Karena dia adalah sesuatu yang sia-sia, yang menyesatkan manusia dari jalan Allah, melupakan manusia dari jalan Allah. Kemudian juga Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya ada di antara umat beliau yang akan menghalalkan al-hir wal-harir. Ada di antara mereka yang akan menghalalkan khamr, yang akan menghalalkan sutra, dan maksudnya adalah melakukannya, ya, meminum khamr, kemudian juga menggunakan pakaian dari sutra, padahal itu adalah sesuatu yang dilarang. Khamr dilarang, laki-laki juga dilarang untuk memakai sutra. Tapi ada di antara umat Nabi SAW yang akan
yang akan melanggarnya. Termasuk di antaranya adalah al-ma'azif, yaitu musik. Sehingga dari sini kita mengetahui tentang keharamannya, dan apabila di dalam lagu tadi ada kesyirikan, berarti bertambah lagi ada maksiat dan juga ada kesyirikan. Nah, bagaimana seseorang bisa mengetahui apakah itu termasuk kesyirikan atau tidak? Tentunya kita harus mempelajari al-haq, mempelajari yang benar terlebih dahulu. Kita fondasikan, kita dasari diri kita dengan ilmu akidah, dengan ilmu tauhid, sehingga kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan mengisahkan Allah di dalam rububiyah, mengisahkan Allah di dalam asma dan juga sifat, mengisahkan Allah di dalam uluhiyah. Nah, ketika kita sudah belajar dengan baik tentang akidah yang sahihah, tauhid, maka insya Allah ketika seseorang membaca sebuah ucapan, maka dia akan mengetahui apakah ucapan tersebut termasuk di antara ucapan yang lurus, yang tidak bertentangan dengan tauhid, atau ucapan tersebut bertentangan dengan tauhid. Contoh misalnya yang kita ingat mungkin sering ada, karena di dalam lirik-lirik tersebut ada beberapa perkara yang berlebihan, seperti misalnya mereka bersumpah, yang bersumpah dengan langit dan bumi, bersumpah dengan bintang-bintang. Ya, dalam lirik-lirik tersebut biasa mereka ucapkan, di situ ada pujian, ada berlebihan dan seterusnya. Dan setelah kita belajar, maka kita tahu bahwasanya ternyata Nabi SAW melarang kita untuk bersumpah dengan selain Allah. Ya, seorang muslim apabila dia bersumpah dengan nama Allah, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang jujur, sesuatu yang benar. Nah, ketika kita sudah tahu pondasinya, sudah tahu dasarnya, kemudian membaca atau melihat, maka kita tahu bahwasanya ini sesuatu yang salah, tidak sesuai dengan dalil. Ya, dan perkara-perkara yang lain, insyaallah apabila sudah jelas sebuah kebenaran, maka seseorang akan dengan mudah untuk mengetahui yang sebaliknya atau lawan dari kebenaran tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Alam di Sumatera Barat tadi. Dan kembali kita tersambung dengan penelpon pertama kita pada kesempatan kali ini, datang dari saudara Muhammad di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah tersambung juga akhirnya ya. Silakan Mas Muhammad untuk bisa bertanya secara langsung kepada guru kita Ustaz Dr. Abdul Hari. Tafadhol. Silakan Mas Muhammad. Masih tersambung dengan kita, Mas Muhammad? Organisasi Baik, silakan untuk seperti misal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Muhammad. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Jadi bagaimana hukumnya mengucapkan hari jadi suatu organisasi, misalkan seperti ulang tahun hari jadi yang keberapa, selamat hari jadi suatu organisasi seperti itu, Ustaz. Bagaimana ya, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik, dapat ditangkap Ustaz ya untuk pertanyaannya. Jazakallahu khairan. Terima kasih Saudara Muhammad untuk pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana kita tahu bahasanya
mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada seseorang ini bukan termasuk kebiasaan orang-orang Islam, bahkan ini adalah kebiasaan yang berasal dari selain orang Islam ya. Mereka biasa mengucapkan selamat ulang tahun ya kepada orang lain, menganggap ini adalah sesuatu yang istimewa. Bahkan di dalam kehidupan mereka berlebihan, bukan hanya manusia saja yang diulang tahun ini, tapi bahkan hewan-hewan yang mereka pelihara itu juga diulang tahun ini. Jadi masing-masing sudah diketahui ini lahirnya tanggal berapa, lahirnya tanggal berapa. Ini menunjukkan bagaimana kebiasaan ini begitu kuatnya ada di dalam kehidupan orang-orang di luar Islam. Oleh karena itu, tentunya seorang muslim jangan sampai dia bertasyabbuh menyerupai kebiasaan orang-orang kafir. Termasuk di antaranya adalah wallahu alam hari jadi sebuah organisasi atau sebuah lembaga tidak perlu ya kita merayakan yang demikian, dan di dalamnya ada israf, ya ada berlebih-lebihan, dan demikian pula tidak perlu kita mengucapkan ya selamat atas hari jadi lembaga ini dan juga lembaga itu, dan cukup seseorang mendoakan ya semoga organisasinya diberikan keberkahan, semoga lembaganya dimudahkan urusannya ya, tanpa mengatakan selamat atas hari jadi lembaga fulan dan lembaga fulan. Wallahu taala a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita Muhammad di Kuningan tadi. Dan berlanjut ke pertanyaannya masuk di meja redaksi, Ustaz. Pertanyaan kedua kita bacakan dari Kepulauan Riau dari saudara Fakhrul Nofriansyah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar jika seseorang tahu bahwa yang ia lakukan itu salah, namun ia tidak tahu bahwa itu sampai menyebabkan ia keluar dari Islam, dan ternyata perbuatannya itu memang dapat menyebabkan ia keluar dari Islam, maka itu bukan termasuk uzur? Apakah benar Ustaz? Jazakallah khair. Ya, kalau boleh saya ulangi, seandainya seseorang melakukan kesalahan, sesuatu yang mengeluarkan dari agama Islam dalam keadaan dia tidak tahu. Betul Ustaz. Tapi yang didapatkan pemahaman dia sampai saat ini, hal tersebut tidak mendapatkan uzur sama sekali untuk bisa ditaubati Ustaz. Seperti itu Ustaz. Apakah betul seperti itu Ustaz? Baik. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama At-Tawwab, yang Maha memberikan taubat. Maka apabila seorang hamba bagaimanapun besar dosanya dan banyak dosanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat dengan taubat yang nasuha, terpenuhi di dalamnya 3 syarat: menyesal, meninggalkan dosa tersebut, bertekad kuat di masa yang akan datang untuk tidak melakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat. Nabi SAW mengatakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Termasuk di antaranya adalah dosa yang paling besar sekalipun, dosa syirik. Kalau seorang setelah melakukan dosa syirik tersebut, kemudian dia sadar, kembali kepada Allah, bertobat, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Selama masih nyawa ini ada di dalam badannya, belum meninggal dunia, atau belum sampai nyawanya di tenggorokan atau di kerongkongan. Allah SWT akan memberikan
taubat. Dosa yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, hal-hal yang termasuk nawaqidul Islam, termasuk pembatal-pembatal keislaman, seandainya itu terjadi dan dilakukan oleh seseorang, kemudian dia keluar dari agama Islam dan sadar ingin kembali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat. Bahkan seandainya dia melakukan itu dalam keadaan tahu sekalipun, kemudian dia ingin kembali kepada agama Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang melakukannya dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia tidak tahu kalau itu sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam? Maka tentunya ini lebih ringan, bahkan seandainya itu adalah benar-benar dilakukan dalam keadaan tidak tahu dan dia sudah berusaha untuk menuntut ilmu, cuma perkara tersebut ternyata dia tidak mengetahuinya, semoga masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami apabila kami lupa atau kami bersalah. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang melakukan sebuah kesalahan karena lupa atau dia dalam keadaan tidak sengaja karena ketidaktahuan di antaranya. Allah taala a'lam. Nah, Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustazana. Untuk jawabannya semoga dapat dipahami oleh saudara kita Fakhrul Nofriansyah dari Kepulauan Riau tadi. Dan telah tersambung dengan kita penelpon kedua pada kesempatan kali ini, datang dari hamba Allah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya. Ustaz, saya mau nanya. Ini udah lama nggak mau saya tanya tapi saya malu. Halo? ya. Ya, nggak ini. Kalau pas puasa kan kita sama istri kan nggak boleh berhubungan suami istri ya Ustaz ya. Iya. Terus misalkan batas kita berjumpa sama istri itu sampai apa Ustaz ya? Baik. Saya pernah sampai sekarang kepikiran Ustaz saya pernah berjumpa sama istri itu tapi nggak sampai berhubungan badan, cuma. Baik, dapat ditangkap Ustaz ya, apa Ya. batasan kita, batas maksimal, apakah membatalkan Ya. atau tidaknya puasa seseorang. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum. Termasuk di antara hal yang dilarang, bahkan ini termasuk larangan yang paling besar ketika berpuasa adalah mendatangi istri di saat seseorang berpuasa. Maksudnya mendatangi di sini adalah berjima dengan pengertian yang sudah kita ketahui bersama. Dan apabila itu terjadi dalam keadaan sadar, dalam keadaan sengaja, dalam keadaan tahu, maka kafarahnya termasuk kafarah yang mughalladah, kafarah yang berat. Di antaranya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut, ini menunjukkan tentang beratnya. Nah, apa batasannya yang diperbolehkan di dalam masalah ini? Apa yang terjadi di di bawah jima, artinya tidak sampai seseorang berjima hanya sekedar bercumbu, maka pada dasarnya ini adalah sesuatu yang diperbolehkan terjadi antara suami dan istri, dan ini adalah sesuatu yang halal, maka tidak masalah yang demikian. Dahulu Nabi SAW beliau berpuasa dan beliau mencium istrinya. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha
beliau mengabarkan bahwasanya wakana amlakakum li arabih atau kama qalat. Dahulu Nabi SAW meskipun beliau mencumbu istrinya dalam keadaan berpuasa, tapi beliau adalah orang yang paling bisa menahan nafsunya. Orang yang paling bisa menahan nafsunya. Sehingga para ulama menjelaskan, apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, dan dia termasuk orang yang bisa menahan. Karena sebagian laki-laki, kalau sudah nafsu atau sudah berkeinginan, maka dia tidak bisa menahan. Kalau dia termasuk jenis laki-laki yang bisa menahan nafsunya, maka tidak masalah yang demikian. Ya, dan di antaranya adalah apabila dia sudah tua, ya sudah tua, artinya syahwat juga sudah mulai turun, dan dia insya Allah bisa menahan, maka ini tidak masalah. Tapi kalau keadaan yang kedua, dia termasuk orang yang tidak bisa menahan nafsunya. Mungkin dia masih muda, atau dia sudah tua tapi masih memiliki syahwat yang besar misalnya. Yang dikhawatirkan apabila dia mencumbu akan menggiring dia untuk melakukan sesuatu yang lebih dalam daripada itu, sehingga akan batal puasanya, bahkan dia akan terkena kafarah. Maka dalam keadaan demikian tidak boleh. Nah, ini mungkin perlu dipahami, keadaan masing-masing di antara kita ini berbeda-beda satu dengan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita tadi, hamba Allah di Tangerang. Berlanjut ke pertanyaan yang masuk di meja redaksi, Ustazana. Kami izin untuk membacakan pertanyaan dari saudara Alam kembali di Sumatera Barat. Pertanyaannya terkait dengan apakah kita bisa mengkafirkan secara individu, Ustaz, orang-orang yang mengolok agama, dan orang-orang tersebut berkata, atau contoh mereka mengolok-olok agamanya adalah beri aku mobil dan aku akan murtad, berkata seperti itu dengan nada bercanda, Ustaz. Apakah kita bisa memvonis secara individu hal demikian, Ustaz? Barakallahu fikum. iya. Para ulama menjelaskan bahwa yang punya wewenang dan dia bisa mengeluarkan hukum, mengatakan bahwa si fulan secara individu dia telah keluar dari agama Islam, maka ini adalah ranahnya para ulama mujtahidin, para ulama yang sudah sampai derajat ijtihad, yang mereka berijtihad dalam menentukan hukum mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah. Maka mereka lah yang juga sampai kepada ranah boleh untuk menghukumi. Ya, dengan ilmu yang beliau miliki, dengan cahaya ilmu yang ada pada diri beliau, maka beliau melihat dalil dan lain-lain, kemudian beliau bisa menghukumi si fulan ini telah sampai hujahnya, si fulan demikian dan demikian, sehingga dia dihukumi telah keluar dari agama Islam. Ini mereka adalah para ulama yang sudah sampai derajat ijtihad. Adapun yang lain, ya seperti kita, maka seseorang berhati-hati sekali dalam masalah ini, dan tentunya kita tidak sampai kepada derajat mereka para ulama yang mereka sudah mujtahidun, sehingga yang bisa kita lakukan adalah berdakwah saja. Kita nasihati, ya fulan jangan main-main tentang masalah murtad ini. Ya, terkadang seseorang bisa keluar dari agama Islam dengan sebab ucapan, dengan sebab perbuatan, meskipun itu guyon, bercanda. Kita nasihati dengan cara yang baik. Adapun menghukumi bahwa si fulan telah keluar dari agama Islam, maka ini bukan ranah kita, dan di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan di sana ada
penghalang-penghalang yang mungkin ada sehingga tidak bisa langsung seseorang serta-merta dihukumi sebagai orang yang keluar dari agama Islam meskipun dia telah mengucapkan ucapan yang kufur atau dia telah melakukan perbuatan yang kufur. Ini disebutkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat memuaskan pertanyaan dari saudara Alam di Sumatera Barat tadi. Baik Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya kami izin untuk membacakan pertanyaannya masuk dari meja redaksi dari Lubuk Linggau, tentunya dari saudara Abu Ro'ad. Assalamualaikum Ustaz, Anda baca buku karya salah satu ulama yang mengartikan wajhullah menjadi keridoan Allah. Apakah ini termasuk takwil Ustaz? Jika iya, apakah ada takwil yang diperbolehkan? Barakallahu fikum Ustazana. Nah, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah mengabarkan di dalam Al-Quran dan juga hadis tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla dan juga sifat-sifatnya. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang dirinya daripada makhluknya. Dan Nabi SAW lebih tahu tentang diri Allah daripada manusia yang lain. Allah Subhanahu wa taala dialah yang ucapannya benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Dan ucapan Nabi SAW adalah benar, dan beliau SAW adalah as-sadiqul masduq. Dan ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik ucapan, ahsanul hadith. Dan ucapan Nabi SAW, beliau SAW adalah orang yang paling fasih di dalam mengungkapkan dengan bahasa Arab. Sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk mendustakan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla berupa khabar. Demikian pula yang datang dari Nabi SAW berupa khabar, termasuk diantaranya adalah kabar tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Termasuk diantaranya adalah sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbik, dan akan terus kekal wajah Rabbmu. Maka sikap seorang muslim adalah membenarkan Allah yang lebih tahu tentang dirinya mengabarkan bahasanya Allah SWT memiliki wajah. Maka kita benarkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Kemudian yang kedua, kita yakini bahasanya sifat wajah Allah Azza wa Jalla ini tidak sama dengan wajah-wajah makhluk. Kenapa demikian? Karena Allah mengabarkan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti wajah Allah tidak serupa dengan wajah makhluk, akan tapi Allah SWT memiliki wajah yang sesuai dengan keagungannya. Kemudian tidak boleh kita memaknai, mengartikan wajah ini dengan makna-makna yang tidak diketahui oleh orang Arab. Tidak ada di dalam bahasa Arab yang demikian. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya kita pahami dengan bahasa Arab. Mengartikan wajah Allah dengan ridha Allah, maka ini tidak ada dasarnya. Wajah adalah sesuatu yang ma'ruf di dalam bahasa Arab. Maka kita beriman Allah SWT memiliki wajah, dan wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk. Sifat ridha bagi Allah Azza wa Jalla juga sifat yang kita imani. Allah SWT memiliki sifat ridha. Radhiyallahu anhum. Allah SWT ridha kepada mereka. Sifat wajah adalah sifat tersendiri bagi Allah. Sifat ridha juga sifat tersendiri bagi Allah Azza wa Jalla. Kita beriman dengan semuanya. Allah SWT memiliki sifat wajah, dan Allah SWT memiliki sifat ridha. Akan tetapi mengartikan wajah dengan ridha ini yang tidak dibenarkan. Ini adalah menurut istilah mereka adalah takwil, dan ini adalah sesuatu yang
terlarang di dalam agama ini. Ya, karena kalau kita telusuri lebih dalam, di dalamnya ada berdusta atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, ketika mengatakan, oh wajah Allah di sini adalah, maknanya adalah ridha Allah. Apa dalilnya? Dikhawatirkan ya adalah termasuk al-iftira' ala Allah, al-qawl ala Allah bighairi ilm. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu, dan ini adalah perkara yang berbahaya. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Khairan wa barakallahu fiikum Ustazana atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Abu Ro'at di Lubuk Linggau atas pertanyaannya tadi. Dan melanjut ke pertanyaan selanjutnya yang datang dari meja redaksi kami, ada saudara Iwan Yuswan di Lubuk Linggau. Pertanyaannya, Ustadz, apa hukum kaum muslimin yang menjual peralatan untuk ritual ibadah yang mengandung suatu yang menyelisihi sunnah dan juga sesuatu yang menopang peribadatan kaum kafir, orang kafir, seperti lilin, gaharu, dan lain-lain. Barakallahu fiikum, Ustaz. Nah, apabila seseorang sudah mengetahui bahwa membeli barang tersebut dengan tujuan untuk ibadahnya, maka tidak boleh seorang muslim membantu atau menjual barang tersebut kepada orang tadi. Ya, seperti misalnya dia menjual seperti tadi disebutkan lilin, kemudian yang membeli dia sudah tahu bahwa pembeli tersebut akan menggunakan lilin tadi untuk beribadah di dalam agamanya. Atau ya seseorang menjual bunga atau yang lain yang di dalam agama selain agama Islam itu digunakan untuk beribadahnya mereka. Kalau sudah tahu ya tidak boleh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling berta'awun, saling bekerja sama dalam dosa dan juga permusuhan. Tidak boleh seorang muslim kemudian dia justru malah menjual sesuatu kepada orang lain yang dia tahu bahwasanya tujuannya adalah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT, apalagi di sini adalah sebuah kekufuran. Keadaannya berbeda apabila ini adalah sesuatu yang umum. Ya, seseorang pembeli datang, kemudian kita punya lilin, kemudian dia datang dan kita tidak tahu keadaannya, siapa dia, kemudian dia beli lilin, maka tidak perlu seseorang bertanya, ini lilin nanti digunakan untuk apa, dan setelah tidak perlu. Karena memang asalnya lilin ini bisa digunakan untuk banyak perkara. Ya, termasuk diantaranya mungkin persiapan, khawatir nanti ada pemadaman listrik misalnya, atau karena untuk perkara-perkara yang lain. Maka tidak ada kewajiban bagi seseorang untuk kemudian bertanya, ya ini nanti untuk apa dan seterusnya, karena ini sesuatu yang asalnya dia menjualnya adalah sesuatu yang boleh. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustazana untuk jawabannya, semoga dapat dipahami oleh saudara kita Iwan Yuswan di Lubuk Linggau tadi. Berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari saudari Eni Hera di Lubuk Linggau juga, Ustaz. Izin bertanya, Ustaz. Apabila kita manusia biasa, kita punya rasa kecewa, punya rasa sakit hati yang kadang-kadang susah buat kita lupakan, Ustaz. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang ikhlas dan bisa melupakannya? Syukran Ustazana. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Pertama, di antara hal yang bisa membantu kita untuk melupakan kekecewaan tersebut adalah beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah, termasuk di antaranya adalah ucapan yang kita dengar,
perbuatan yang kita dengar, sesuatu yang menimpa kita. Bahkan disebutkan dalam hadis 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Allah SWT mengatakan, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah." Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Termasuk di antaranya musibah yang berasal dari orang lain, menimpa kita, ucapan yang menjadikan kita kecewa, perbuatan yang menjadikan kita sakit hati, itu sudah ditentukan oleh Allah dan terjadi dengan izin Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah qaddara maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sebenarnya Allah SWT telah mentakdirkan takdir-takdir bagi hamba-hambanya 50.000 tahun sebelum Allah SWT menciptakan langit dan juga bumi. Dan akan terjadi sebagaimana yang Allah takdirkan. Maka kalau seorang paham, oh ternyata si fulan melakukannya demikian, si fulan melakukannya demikian kepada diriku adalah dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin bahwasanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana ada hikmahnya. Maka insya Allah ini akan menjadikan kita tenang, akan menjadikan kita mendapatkan petunjuk. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan hidayah kepada dirinya. Jadi intinya beriman dengan takdir, kemudian seseorang menyadari bahwa berlarut-larut dalam kesedihan, berlarut-larut dalam sakit hati, sehingga menjadikan seseorang tidak konsentrasi dengan perkara-perkara yang dihadapi sekarang, ini tentunya merugikan diri sendiri. Tidak bermanfaat, bahkan merugikan diri sendiri. Mungkin seseorang bisa sakit, bisa kurus, bisa stres ketika dia memikirkan sesuatu yang terjadi di masa yang lalu, kemudian dia sakit hati, menangis, dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang tidak bermanfaat. Mengapa seseorang justru malah melakukan sesuatu yang memudarati dirinya sendiri, yang tidak bermanfaat? Lebih baik, dan ini yang afdal, adalah seseorang memaafkan. Ya, berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahan tersebut, dan dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal, maka barang siapa yang memaafkan dan dia mendamaikan, maka pahalanya adalah di sisi Allah Azza wa Jalla. Jadi orang yang memaafkan pahalanya lebih besar daripada orang yang membalas. Kemudian selanjutnya ketika seseorang memaafkan, maka dia akan beristirahat. Dia tidak akan lagi memikirkan untuk membalas dendam. Dia sudah lupakannya demikian. Sekarang dia lebih bisa untuk fokus memikirkan kewajiban dia sekarang ini. Dan tentunya inilah yang bermanfaat, ya, daripada seseorang memikirkan sesuatu yang terjadi di masa yang lalu yang menjadikan dia termudarati. Wallahu taala a'lam. Nah, Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami dan dirasapi dengan dalam oleh saudari kita Eni Herna di Lubuk Linggau tadi. Dan alhamdulillah telah tersambung dengan penelpon kita ketiga pada kesempatan kali ini, datang dari Ciamis, Jawa Barat, Saudara Dindin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Kang Didin untuk pertanyaannya secara langsung kepada Ustadz kita. Barakallahu fiik. Ya, barakallah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin bertanya, ini saya dapat bacaan doa ya dari
aplikasi apa doanya ya. Ya katanya sumbernya dari Muslim or ID gitu. Itu ya dicuplik dari surat Al-Baqarah ayat 127 128. Itu doanya Nabi Ibrahim. Cuma setelah saya teliti ternyata ada yang dipotong gitu ya. Itu ya. Doanya demikian. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Gitu. Nah, terus langsung loncat tiba-tiba ke watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, jadi yang dipotongannya itu Robbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana. Nah, itu dipotongnya itu kalimat itu. Itu apakah memang tidak boleh atau boleh gitu kalau baca oleh saya gitu ya. Yang potongannya itu atau memang harus dipotong gitu. Itu Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dindin untuk pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Baik. Doa yang paling baik adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, Kitabullah. Karena di dalamnya Allah SWT menyebutkan doa para nabi, menyebutkan doa orang-orang yang soleh dan juga salihah. Termasuk di antaranya adalah doa yang tadi disebutkan. Ini adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Ismail setelah keduanya melaksanakan tugas, melaksanakan perintah Allah, yaitu mendirikan atau mengangkat Ka'bah, meninggikan Ka'bah. Maka mereka mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik. Kenapa di sini tidak disebutkan doa yang kedua tadi? Karena kalau kita perhatikan maknanya, ini adalah makna yang khusus. Rabbana waj'alna muslimaini. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua dua orang muslim. Karena memang saat itu adalah Nabi Ibrahim dan juga Ismail putranya. Muslimah ini maksudnya adalah seorang atau dua orang yang berserah diri kepadamu. Karena Islam artinya adalah berserah diri. Jadikan kami berdua ini adalah orang yang berserah diri. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan kami. Wa arina manasikana, dan ajarkan kepada kami tata cara ibadah kami. Karena mereka telah selesai mendirikan Ka'bah, kemudian mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, meminta kepada Allah supaya diajarkan bagaimana cara ibadahnya. Arina manasikana. Ya, sehingga wallahu alam, mungkin sebagian menganggap bahwa doa ini adalah dalam keadaan tertentu, yang di sini adalah dua orang, dan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail sebagai nabi meminta kepada Allah SWT wahyu yang di dalamnya mengajarkan tentang tata cara ibadah. Ini tidak semua orang tentunya demikian, ini adalah seorang nabi. Adapun doa yang pertama dan ketiga ini sifatnya adalah umum. Wa tub 'alaina, dan berikanlah taubat kepada kami, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha memberikan taubat dan juga Maha penyayang. Ya, sehingga dipilih lafaz-lafaz yang umum yang bisa dibaca oleh siapa saja. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustazana untuk jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Kang Dindin dari Ciamis, Jawa Barat tadi. Dan pertanyaan beliau sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Ustazana. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga Ustadz
beserta keluarga selalu diteguhkan di atas keimanan, di atas tauhid dan sunnah. Allahumma amin. Terima kasih Ustazana untuk waktunya dan ilmunya. Baik para pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah. Saksikan terus program live interaktif Fatwa TV pada jadwal yang telah ditentukan. Dan Anda juga bisa menjadi bagian dari jalan dakwah ini. Kontribusi Anda sangat berarti dalam siar dakwah di nomor layanan atau nomor rekening yang bisa Anda baca dan Anda simpan di layar kaca Anda saat ini. Dan untuk mengetahui segala informasi terkait dengan Fatwa TV dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat mengakses website kami yaitu www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.